Salam cerdas laras para tanda poin semua. Kali ini yang ingin membicarakan tentang pasrah diri sebagai puncak jalan spiritual tertinggi, esensi dari semua agama yang ada di seluruh dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, melihat video yang baru kita tampilkan tentu sangat kita sayangkan, di mana orang-orang yang mereka ini berpakaian putih-putih, sangat tampak islami, dan tentu di sana terdapat tokohnya, pemimpin majelisnya, dan bahkan kegiatan tersebut diselenggarakan di dalam masjid. Akan tetapi mengajak orang yang berpakaian tidak senonoh, mengumbar aurat. Yang seperti itu biasanya ketika diingatkan bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah sebuah kesalahan, yang mereka lakukan tersebut adalah sebuah pemahaman yang menyimpang, mereka biasanya tidak akan menerima, akan membantah dengan berbagai alasan, bahkan memberikan lakop atau sebutan kepada orang-orang yang mengingatkan akan salahnya tindakan mereka, akan salahnya pemahaman mereka yang seperti itu. Mereka memberikan sebutan dengan Wahabi. Padahal seharusnya mereka memahami dan juga mentaati bagaimana aturan-aturan, bagaimana adab-adab masuk ke dalam masjid, masuk ke dalam rumah Allah yang mulia. Di mana masuk ke dalam masjid ini harus memakai adab-adab yang telah diatur oleh syariat. Masuk masjid saja itu diatur bagaimana masuk ke dalam masjid. Kaki kanan terlebih dahulu membaca doa. Sebelum masuk masjid, badan harus bersih, berpakaian yang rapi, menutup aurat, memakai wewangian. Kalaulah kita harus berhusnuzon bahwasanya apa yang mereka lakukan itu adalah proses mendakwahi orang tersebut, harusnya diberikan pakaian yang rapi terlebih dahulu sebelum diajak masuk ke dalam masjid. Diikat dulu dengan aturan-aturan bagaimana adab-adab masuk ke dalam masjid, masuk ke dalam rumah Allah yang mulia. Terlepas setelah keluar dari masjid tersebut, setelah selesai acara tersebut, dia akan kembali berpakaian seperti itu, maka itu urusan orang tersebut secara pribadi. Dan kemudian mereka yang berpakaian muslim, mereka yang hadir di sana, terlebih tokoh yang ada di sana, pemuka-pemuka agama yang ada di sana, yang memimpin majelis di sana, mereka sudah terlepas dari kewajiban mengingkari kemungkaran. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ra'a minkum mungkaran, falyughayyiru biyadihi, fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbi, wa dzalika at'aful iman." Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusyrifu. Innahu la yuhibbul musyrifin. Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Wakulu washrobu wala tusrifu. Makan dan minumlah
dan janganlah berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musyrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan di dalam kitabnya yang masyhur, kitab Fathul Bari, bahwasanya Ibnu Hazm menukilkan al-ittifaqo ala annal murada syatrul aurat. Telah menjadi kesepakatan atau telah sepakat para ulama bahwa yang dimaksud dengan ya bani Adam khudhu zinatakum, zinatakum di sini yang dimaksud perhiasan di dalam ayat ini adalah menutup aurat. Semoga apa yang kami sampaikan yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menyempurnakan pahala Anda ketika menuju masjid, berikut beberapa adab yang diajarkan Rasulullah SAW ketika berangkat ke masjid. Pertama, berwudulah dari rumah dan bukan di masjid. Terdapat banyak dalil yang menunjukkan keadaan yang sesuai sunnah adalah berwudu di rumah dan bukan di masjid. Di antaranya adalah hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Man tawadda'a lis-salati fa asbagha al-wudu'a, thumma masya ila as-salati al-maktubah fa shallaha ma'an nasi aw ma'al jama'ati aw fil masjidi ghafarallahu lahu dhunubahu." Siapa yang berwudu untuk salat dan dia sempurnakan wudunya, kemudian dia menuju masjid untuk salat fardu, lalu dia ikut salat berjamaah atau salat di masjid, maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Muslim. Zahir hadis ini, wudu tersebut dilakukan sebelum berangkat menuju masjid. Itu artinya wudu tersebut dilakukan di rumah. Di samping itu, terdapat dalil tegas yang menunjukkan hal ini. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Man tatahhara fi baitihi, thumma masya ila baitin min buyutillahi liyaqdiya faridatan min faraidillah." Siapa yang berwudu di rumahnya, kemudian berjalan menuju salah satu rumah Allah untuk menunaikan sholat wajib, dan seterusnya. Hadis riwayat Muslim. Kedua, gunakan pakaian yang sopan dan suci. Allah berfirman yang artinya, "Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin." Wahai bani Adam, gunakanlah perhiasan kalian setiap kali menuju masjid. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Sebagai orang yang beriman, seharusnya kita merasa malu ketika mengenakan kaos atau pakaian tidak sopan ketika menuju masjid, sementara kita sadar bahwa kita hendak menghadap Allah. Ketiga, bacalah doa ketika keluar rumah. Di antara doa yang disyariatkan adalah Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wa la quwata illa billah. Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Membaca doa ini ketika keluar rumah memiliki keutamaan besar. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, apabila ada orang yang keluar dari rumahnya, kemudian dia membaca doa di atas, dikatakan kepadanya, kamu diberi petunjuk, kamu dicukupi, dan kamu dilindungi. Maka setan-setan pun berteriak. Kemudian ada salah satu setan yang berkata kepada lainnya, bagaimana kalian bisa menggoda orang yang sudah diberi petunjuk, dicukupi, dan dilindungi? Hadis riwayat Abu Dawud, Turmudi, dan disahihkan oleh Al-Albani. Doa ini sangat ringkas, mudah dibaca, namun keutamaannya besar. Tidak dijumpai riwayat yang menganjurkan mengangkat tangan ketika membaca doa ini.